Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 12 yang terdiri dari saya Ubaidillah dan Mbak Ulil Alifatu Nazila akan menyampaikan sebuah presentasi dengan tajuk tata pergaulan. Oleh karena itu silahkan disimak ya teman-teman. Nah, berikut adalah konten-konten yang akan kami presentasikan pada pagi hari ini. Yang pertama, definisi tata pergaulan. Tata pergaulan menurut hadis, pengertian mahram, larangan berduaan tanpa mahram, dan larangan berhubungan sesama jenis atau yang biasa kita sebut dengan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Baik, kita mulai dari penjelasan yang pertama ya teman-teman, yaitu pengertian tata pergaulan. Secara etimologi, etika atau tata berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya berarti mores, yang berarti juga ada kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan pergaulan berasal dari kata dasar gaul yang berarti hidup berteman atau bersahabat. Dalam KBBI, pergaulan diartikan sebagai perihal bergaul dan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tata pergaulan menurut hadis. Seperti apa tata pergaulan yang benar menurut hadis? Kita pahami dulu ya teman-teman. Pergaulan yang baik ialah yang melaksanakan pergaulan menurut norma-norma kemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan hukum syara. Nah, setelah itu kita kerucutkan nih ke hadis. Ada beberapa kriteria yang bisa kita jadikan patokan teman-teman. Yang pertama, haram duduk berdua atau berkhilwat dengan perempuan yang bukan mahram. Yang kedua, haram melihat perempuan yang bukan mahramnya. Dan ketiga, boleh memboncengan perempuan yang bukan mahram apabila keletihan di jalan. Ketiga kriteria yang telah saya sebutkan barusan itu ada hadisnya masing-masing teman-teman, tapi karena terlalu panjang, bisa teman-teman lihat langsung di makalah yang telah kami share ya teman-teman. Next, kita membahas definisi mahram. Apa yang dimaksud dengan mahram? Mahram atau yang biasa disebut dengan muhrim di Indonesia berasal dari kata haroma yang artinya mencegah. Bentuk masdar dari kata haroma yang artinya diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi. Imam Ibnu Qudamah menyatakan mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan, dan pernikahan. Sedangkan Imam Ibnu Atsir berkata, mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. Selain itu, mahram di masyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan dengan tambahan tidak membatalkan wudhu bila disentuh. Selanjutnya adalah larangan berduaan tanpa mahram. Seperti apa larangan berduaan tanpa mahram menurut hadis? Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu hari saya atau Ibnu Abbas mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, janganlah seorang laki-laki bersama dengan perempuan melainkan hendaklah besertanya ada mahramnya, dan janganlah bersafar atau bepergian seorang perempuan melainkan dengan mahramnya. Seorang berdiri dan berkata, ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu. Maka beliau bersabda, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Dari sini kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tidak bersama dengan perempuan bila perempuan tersebut tidak bersama dengan mahramnya. Terakhir kita membahas larangan hubungan sesama jenis dalam sudut pandang Al-Quran ya teman-teman. Nah, dalam sudut pandang Al-Quran pada dasarnya Allah itu menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja teman-teman, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 45. Sedangkan larangannya ini sebenarnya sudah sejak zaman dahulu sekali teman-teman. Sejak kaum Sodom dan Gomorrah diruntuhkan oleh Allah, kaum ini adalah kaum yang melakukan hubungan sesama jenis. Kaum ini ada dalam zaman Nabi Lut. Kisah ini bisa
teman-teman temukan dalam Al-Quran. Nah, itu adalah dasar dari larangan hubungan sesama jenis, teman-teman. Baik, itulah presentasi kami pada hari ini, teman-teman. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan dalam WhatsApp grup ya, teman-teman. Nanti kita jadikan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.